Ada seorang ustadz yang bernama Yonatan Nandar mengatakan bahwa di dalam Injil Matius 21 ayat 42, batu penjuru yang dimaksud oleh Injil Matius itu menuju atau mengacu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita memahami bagian ini? Apakah sungguh Alkitab sedang menubuatkan Nabi Muhammad? Saksikan video saya untuk mendapatkan jawabannya. Saya akan menyentuh Matius 21 ayat ke-42, di mana Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, di pihak Tuhan itu adalah suatu keajaiban di mata kita. Kita identifikasi siapakah ya batu yang dibuang oleh batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tersebut tidak lain dan tidak bukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari perkataan seorang ustadz yaitu Yonatan Nandar, yang seenaknya sendiri ketika dia memahami atau membaca teks Alkitab dan ditafsirkan seenaknya dia sendiri. Saya mengajak kita bersama-sama melihat satu perdebatan yang dilakukan dengan verbum veritatis. Nah, di sana diangkat satu topik bagaimana batu penjuru yang dimaksud itu bukan mengacu kepada Yesus, tapi justru ditafsirkan oleh Ustadz Nandar. Itu mengacu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana menjawab ini? Yuk kita simak bersama-sama perkataan dari Ustadz Nandar ini. Saya akan menyentuh Matius 21 ayat ke-42. Di mana Yesus mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya, di pihak Tuhan itu adalah suatu keajaiban di mata kita. Kita identifikasi siapakah ya batu yang dibuang oleh batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tersebut tidak lain dan tidak bukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Menjadi suatu keajaiban di mata kita. Kenapa? Karena batu yang dibuang itu berasal dari seorang budak, yaitu Hajar. Ya, makanya di situ dikatakan sebagai batu yang dibuang. Ya, kemudian ada suatu keajaiban di mata kita. Kenapa begitu ajaib? Karena ya kita ketahui bahwa Hajar ini kan diartikan sebagai budak oleh Bani Israel. Nah teman-teman, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana poin yang disampaikan itu tidak memperhatikan konteks penulisan dalam Alkitab. Nah teman-teman semua, saya ingin memberitahu terlebih dahulu pemahaman kita terhadap Alkitab dengan cara kita memahami Quran itu adalah hal yang berbeda. Nah, pada waktu kita memahami Quran, itu ayat dalam Quran itu bisa dilepas tanpa memperhatikan konteks ayat sebelumnya. Karena kalau di dalam Quran, teks yang diangkat atau yang tercantum di dalam Quran itu mempunyai beberapa di antaranya memiliki namanya asbabun nusul. Asbabun nusul itu adalah latar belakang diturunkannya ayat itu. Sehingga sulit atau jarang sekali pada waktu membaca Quran, teman-teman akan mendapati cerita seperti yang ada di dalam Alkitab. Ini teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman semua satu aplikasi Quran. Ya, nah di dalam bagian ini, Quran ini, kita bisa lihat apa yang dimaksud dengan asbabun nusul. Nah, teman-teman, saya tunjukkan ya, Quran itu terdiri dari 114 surah. Kita langsung aja ke bawah ke surat Anas ini. Surat ke-114. Nah, teman-teman bisa lihat di ayat pertama, di sana ada tulisan lihat asbabun nusul. Nah, ketika ini dipencet, teman-teman akan
pilih yang ini, tafsir dan asbabun nuzul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat asbabun nuzul, latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Nah, nanti di sebelahnya bisa lihat juga tafsir Jalalain. Ini tafsir yang dipegang oleh kaum akademisi dari orang-orang muslim. Dan juga yang terakhir adalah misalnya tafsir Ibnu Katsir. Nah, ayat ini artinya apa menurut pandangan mereka. Nah, semoga ini bisa menolong teman-teman yang Kristen atau Nasrani bisa memahami apa artinya asbabun nuzul. Karena biasa di dalam Quran kalau kita perhatikan, jarang sekali itu diceritakan cerita narasi seperti Alkitab. Misalnya kisah Yusuf, lalu kisah Abraham sejelas yang kita punya. Ataupun kisah misalnya Yesus 12 murid. Nah, jarang sekali. Ya, teman-teman nanti boleh download. Silakan baca-baca saja bagaimana teman-teman melihat isi daripada Quran. Nah, kalau kita ingin memahami Alkitab, jangan pernah kita lakukan kesalahan ini, yaitu mencomot ayat tanpa memperhatikan cerita secara keutuhan, atau biasa dikenal dengan konteksnya apa. Nah, maka dari itu saya ajak kita bersama-sama memperhatikan terlebih dahulu di mana ayat 42 itu berada. Kita saksikan bersama-sama di dalam Matius pasal 21. Di sana Matius atau LAI memberi judul pada bagian ini yaitu perumpamaan penggarap-penggarap anggur. Nah, teman-teman tahu bukan ceritanya bagaimana di sana sebenarnya Yesus sedang menyindir perlakuan dari orang-orang Yahudi zaman itu yang tidak memandang bahwa utusan dari Bapa, yaitu nabi-nabi dalam perjanjian lama, tidak mau didengar oleh mereka. Sampai akhirnya diutusnya anak dari pemilik kebun anggur itu dan akhirnya dibunuh. Nah, perikop ini bercerita bagaimana penggarap-penggarap kebun anggur itu yang semula diberikan kepercayaan untuk mengurus atau menggarap kebun anggur, tetapi justru disalahgunakan dan justru membunuh utusan-utusan yang dikirim oleh pemilik penggarap atau pemilik dari kebun anggur itu. Nah, maka dari itu teman-teman kalau memperhatikan bagian ini, nah saya merekomendasikan untuk teman-teman pause dulu, supaya karena kalau saya bacakan satu demi satu nanti video ini kepanjangan, tapi saya sarankan untuk teman-teman membaca dulu dari Matius 21 ayat 33 sampai yang ke-42. Di sana kita kalau melihatnya, kita akan membacanya dengan jelas bahwa itu bukan dimaksudkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya ajak kita melihat bersama-sama ayat 42. Di sana dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kita perhatikan ayat 45 ini yang menjadi respon orang-orang zaman itu pada waktu mendengar perumpamaan penggarap kebun anggur. Ayat 45 dan 46 berkata, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, sekali lagi, teman-teman kalau melihat bagian itu, melihat secara utuh tentang perumpamaan penggarap kebun anggur, maka dikatakan mereka orang-orang Farisi ini tahu siapa yang dimaksud. Merekalah yang dimaksud. Mereka berpikir Yesus itu adalah nabi. Rupanya dalam perumpamaan itu diceritakan pemilik kebun anggur itu adalah Bapa atau Tuhan yang dipandang oleh orang Yahudi sebagai Tuhan pencipta. Nah, pada waktu dikatakan diutus anaknya, mereka memahaminya Yesus hanya sekedar nabi, tetapi Yesus justru membawa dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah lambang, yaitu batu penjuru yang dibuang. Atau maksudnya apa sih batu penjuru yang dibuang? Artinya itu tidak dipandang oleh orang beberapa kebanyakan zaman itu. Tetapi sesungguhnya batu penjuru, yang namanya batu penjuru itu adalah di corner
atau di bagian sudut dari sebuah bangunan yang kelihatannya tidak penting, tapi itu yang menjadi fondasi yang menentukan arah bangunan itu seperti apa. Nah, teman-teman semua, saya kira agak kebablasan kalau Ustadz Nandar mengartikan batu penjuru itu mengacu kepada pribadi Muhammad. Sementara zaman itu orang-orang Yahudi tahu betul bahwa yang dimaksud itu bukan menuju kepada Nabi yang kelahirannya malah 500-600 tahun kemudian setelah ucapan Yesus soal perumpamaan itu. Nah, maka dari itu saya ingin ajak kita bersama-sama melihat bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Ustadz Nandar tidak mengikuti kaidah sebagaimana mestinya kita memahami Alkitab. Sekali lagi teman-teman, lewat video ini saya ingin mengajak kita berpikir bersama-sama bahwa kita tidak bisa mengerti ayat Alkitab ketika itu dilepaskan dari cerita secara utuh, dari cerita secara konteksnya. Sebab kalau tidak, kita sedang memperkosa ayat itu dan kita tidak dapat memahami makna yang sebenarnya. Semoga video ini boleh menjawab kita, menjawab keraguan kita, menjawab pertanyaan kita soal bagian yang keliru dipahami oleh orang-orang Muslim, terutama Ustadz Nandar. Sampai di sini video saya, semoga ini boleh memberkati dan menolong kita memahami kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.